warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Giovanni Arfanden, PM 100 400 18236. Saya di sini ingin mempresentasikan skripsi saya tentang tanggung jawab perusahaan X yang mempekerjakan TKA secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Di sini adalah latar belakang. Satu, latar belakangnya adalah perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha baik berbadan hukum ataupun tidak baik, itu milik perseorangan maupun kelompok atau badan hukum, milik asing atau milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan bayaran upah atau imbalan dalam bentuk lain. Eksistensi perusahaan dalam suatu negara tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, akan tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan negara. Dua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk mendapatkan barang dan atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Mengingat kualifikasi tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah dan berkembangnya globalisasi tenaga kerja serta teknologi, pemerintah telah mengambil sikap tegas. Pemerintah memperbolehkan penggunaan TKA melalui mekanisme pemberian izin kepada TKA. Penggunaan TKA di Indonesia. Masuknya TKA ke Indonesia merupakan akibat dari tingginya investasi asing di Indonesia, di mana investor dapat terlibat dalam perekonomian domestik melalui penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah juga tidak dapat memungkiri masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia, di mana 32% dari total angkatan kerja yang ada didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat, sekitar 44,2 juta jiwa, sedangkan industri juga membutuhkan banyak tenaga ahli dalam mengolah bisnisnya. Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing. Menanggapi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pemerintah telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan TKA yang masuk ke Indonesia secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dua, bagaimana penerapan sanksi terhadap TKA ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan penggunaan tenaga kerja asing. Tujuan penelitiannya yaitu ada dua, yaitu satu, untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan TKA yang masuk ke Indonesia secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dua, untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap TKA ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Di sini. Tinjauan teoris bab 1 yaitu tanggung jawab hukum, bab 2 perusahaan, bab 3 pengusaha, bab 4 asas dan tujuan hukum ketenagakerjaan, bab 5 ketenagakerja asing ilegal. Penggunaan TKA ilegal di perusahaan X terbagi menjadi dua, yaitu satu, data dan fakta penggunaan TKA di Indonesia. Dua, penggunaan TKA ilegal di perusahaan X. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan profil dari perusahaan X, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi. Maka penggunaan TKA dalam perusahaan merupakan suatu hal wajar. Dalam Undang-Undang TKA berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, maka perusahaan X wajib mematuhi syarat dan kewajiban dalam kedua peraturan tersebut. Di antaranya adalah TKA hanya dapat dipekerjakan pada posisi tertentu seperti direksi, komisaris,
dan profesional lainnya. Selain syarat tersebut, khusus untuk TKA sendiri yang datang ke Indonesia juga harus menaati peraturan mengenai keimigrasian, di mana para TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi syarat yang diatur dalam keimigrasian, yaitu berupa penggunaan visa tinggal terbatas 212 atau disebut juga dengan visa bekerja. Namun jika dilihat dari kasus yang terjadi pada perusahaan X, syarat-syarat penggunaan TKA tidak semua ditaati oleh perusahaan. Faktanya berdasarkan temuan yang dibahas pada bab sebelumnya, menunjukkan fakta bahwa TKA yang bekerja di perusahaan X banyak pekerja yang bukan dari kalangan profesional, melainkan kebanyakan adalah pekerja yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja non-profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data mengenai persentase tingkat pendidikan TKA yang bekerja di perusahaan X, di mana sebanyak 39% TKA berasal dari pendidikan SMP, dan 44% diantaranya berpendidikan tingkat SMA. Bahkan perusahaan X masih mempekerjakan TKA dengan lulusan SD. Selain pelanggaran tersebut, terdapat juga fakta bahwa banyak TKA perusahaan X datang menggunakan visa kunjungan, bukan menggunakan visa untuk bekerja. Berdasarkan hasil analisis penulis, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban TKA ketika akan masuk ke Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan di atas hanya mengatur bagaimana pemberi kerja seharusnya melakukan kewajiban, apa saja larangan pemberi kerja TKA dalam penggunaan TKA, serta syarat pemberi kerja dalam menggunakan TKA. Berdasarkan hasil analisis, penulis pasal 35 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2021 menunjukkan bahwasannya meskipun TKA yang masuk dan bekerja secara ilegal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Tetapi berdasarkan pasal ini, TKA tersebut secara individu masih dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. TKA ilegal di perusahaan X TKA ilegal di perusahaan X akan tetap dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi atas perbuatan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal sebagai TKA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai keimigrasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab TKA ilegal ini berdasarkan teori Hans Kelsen adalah bentuk tanggung jawab individu dan mutlak, di mana mereka mempertanggungjawabkannya perbuatannya yang mereka lakukan sendiri, tidak peduli itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun demikian, terhadap pelanggaran ini juga tidak mungkin berlaku prinsip vicarious liability bagi perusahaan X. Kesimpulannya adalah satu, tanggung jawab perusahaan X berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 34 Tahun 2021 atas penggunaan TKA secara ilegal adalah dalam bentuk sanksi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan X berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab mutlak, di mana pelaku wajib bertanggung jawab atas kesalahannya baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan terhadap TKA ilegal sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 34 Tahun 2021, atas perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab tidak ada yang ditemukan sebab tidak ada ketentuan dalam peraturan tersebut yang dilanggar. Akan tetapi terhadap tindakan penyalahgunaan visa oleh TKA berdasarkan ketentuan keimigrasian berlaku tanggung jawab individual mutlak bagi TKA dan berlaku prinsip vicarious liability bagi perusahaan X. 2. Penerapan sanksi terhadap perusahaan X adalah penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan RPTKA karena perusahaan X mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA yang berlaku, di mana saat ini sudah tidak berlaku lagi bagi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan X. Sebagai akibat dari diberlakukannya UU CK, sedangkan untuk TKA ilegal tidak berlaku sanksi administrasi maupun pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 34 Tahun 2021. Karena tidak ada dari kedua ketentuan tersebut yang dilanggar. Meskipun demikian, tindakan TKA ilegal dengan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja
tersebut akan tetap dikenakan sanksi baik itu secara administrasi maupun pidana sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Sarannya, 1. Bagi pemerintah khususnya yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, perlu adanya peningkatan pengawasan penggunaan TKA di setiap perusahaan. Pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan juga sebaiknya bekerja sama dengan masyarakat dan perangkat desa untuk mendapat mendapat fakta yang sebenarnya mengenai keberadaan TKA ilegal di Indonesia. Bahkan jika diperlukan, pemerintah juga bisa membuka posko pengaduan masyarakat setempat jika terjadi temuan pelanggaran. 2. Masyarakat setempat diharapkan lebih peduli terhadap keberadaan WNA yang mencurigakan di sekitar perusahaan. Jika mendapatkan hal yang mencurigakan atau dugaan pelanggaran penggunaan TKA oleh perusahaan, sebaiknya masyarakat segera melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.